semuanya yang lagi santai-santai, ada saya Kak Rose menemani hari Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya adalah, aku gak takut, ada Lisa Mariana yang kemarin baru saja datang memenuhi panggilan KPK sebagai saksi. Ya, nanti kita tanya ada kenapa dipanggil sebagai saksi, ditanyain apa aja sih gitu ya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai terjadi di luar sana, menuai perhatian dan kekepoan netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada apa sih Om Daniel? Gak ada apa-apa, aman ya, oke baiklah. Kita ini tadi malam atau apa sih aku lupa. Pokoknya aku lihat postingannya Fandi Christian gitu ya. Postingan Fandi Christian waktu semalam sih aku lihat 22 jam yang lalu atau 23 jam yang lalu. Jadi dia posting Instagramnya Dahlia Poland. Terus tulisannya gini, wah sekarang user not found Dahlia keren banget gitu, set gitu kan. Terus habis gitu dia lihat lagi ada threadnya juga. Mana tuh komennya? Hah? Mana? Ayo. Gimana sih ya? Jadi pokoknya si Fandi Christian itu bikin 2 postingan deh. Satu pokoknya dia kayak memantau Instagramnya Dahlia Poland. Dia bilang gini, wah sekarang user not found setelah sebelumnya di private. Terus habis gitu ini threadnya juga. Tadi sebelum user not found di private lagi nih bos, katanya gitu. Threadsnya kenapa jadi hilang juga tuh, katanya gitu. Jadi kayak Fandi Christian tuh kayak melihat sosial medianya Dahlia Poland. Kok dia udah nggak bisa lihat lagi gitu kan? Instagramnya not found, threadnya juga hilang gitu. Tapi aku kan jadi kepo, ya kan? Aku langsung ngecek. Aku masih bisa kok buka Instagramnya Dahlia Poland. Terus aku lagi buka threadnya dia gitu ya kan. Terus lihat storynya Dahlia Poland. Ini kayaknya responnya Dahlia Poland ya. Soalnya Dahlia Poland kemudian kan kalau Fandi itu 23 jam yang lalu, 22 jam yang lalunya Dahlia Poland posting ini. Dia foto dia yang kumisan gini. Bangun tidurku terus kaget katanya ya kan. Terus dia bilang, nah terus dia nge-repost postingannya Fandi Christian dengan background lagu perdamaian gitu. Wah sekarang user not found, ini kan yang tadi postingnya Fandi Christian di-repost sama Dahlia Poland. Terus ditulisannya perdamaian, background lagunya juga perdamaian gitu. Kita jadi kepo lagi kan, emang kenapa sih gitu ya. Di threadnya juga si Dahlia Poland juga nulisnya apa, dia tulis ini. Aduh ada drama apa lagi sih, mau bikin drama apa lagi sih Besti gitu ya kan. Terus ini yang menarik adalah komentar netizen di bawahnya, coba kita baca komentarnya. Soalnya kamu susah dilupakan Besti gitu. Yang berikut, terpantau ngecek semua akun sosmed, udah ketawa. Ini yang berikutnya lagi komennya, drama part berapa nih atuh, semua dipantau, TikTok dipantau enggak gitu. Aku belum ngecek deh. Tapi kan aku jadi kepo-kepo ya. Apa jangan-jangan si Fandi itu di-blok? Ya, kalau kita lihat daftar followingnya atau itu ya, si Dahlia Poland udah nggak follow Fandi. Tapi Fandi masih follow Dahlia. Cuman biasanya kan kita kalau di-blok itu kan sama-sama unfollow biasanya tulisannya. Tapi ini masih, berarti kan nggak di-blok. Mungkin di-mute kali. Atau di-hide, atau apa sih? Ada fitur apa sih Instagram ini ya? Sampai orang nggak tahu kalau dia di-blok atau apa, pokoknya nggak bisa lihat aja gitu ya. Nah memang mungkin kepo itu karena kalau dulu kan dia Dahlia Poland postingnya di story Instagram kadar gitu. Nah ternyata di thread juga dia kayaknya semenjak isu bercerai itu ada beberapa lah kalimat-kalimat dia yang membuat orang berpikir apakah dia lagi curcol. Gak ngerti lagi, ini tanggal 13 Agustus ya. Yang berikutnya, ini pada saat sidang bukan? Oh, ya. Mau muterin apa sih Besti gitu. Gak jelas konteksnya, cuman gitu doang. Tapi bikin orang jadi kepo ya kan. Ya udah sih mudah-mudahan. Ya ini sebuah proses ya, proses menuju perdamaian. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama yang kayaknya ini juga, apakah ini akan menuju ke jalan perdamaian dari Samariana dan kuasa hukumnya Pak John Boy. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Agustus kemarin, Lisa dan RK menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, lalu hasilnya keluar pada 20 Agustus dan dinyatakan tidak ada kecocokan DNA antara anak Lisa dengan RK. Baik, kita sudah bersama dengan Lisa Mariana dan kuasa hukumnya Pak John Boy gitu. Kita lihat ini ya, Lisa Mariana kemarin viral reaksinya setelah keluar untuk tes DNA. Beserta juga ya ada spillnya bahwa apa kabar tuh kasus korupsinya gitu. Coba kita lihat di video Lisa Mariana yang sekarang viral berikut ini.
Kita sebelum ke masalah tes DNA, kita ke panggilan KPK dulu ya. Kan Oke, kamu keren. tes DNA itu udah 10, kurang lebih 10-12 hari yang lalu gitu ya. Iya. Nah, surat panggilan KPK ini sesudah tes DNA itu? Sebelum. Oh, sebelum Sebelum. melakukan tes DNA? Oh, sebelumnya udah ada panggilan. Tapi Udah kan ada kamu panggilan. nggak spill gitu kan? Aku spill dikit, Dikit aja. tapi di tok-tok. Itu kamu spillnya gitu ya. Terus ya kan kemarin kamu ditanya berapa pertanyaan kemarin waktu? Kurang lebih tiga aja sebentar doang. Cuma 3 pertanyaan. Oke, coba kita lihat ya. Harusnya 10. Terus kenapa cuma 3? Udah menjawab 3. Karena aku kooperatif. Oh gitu. Jadinya mungkin sudah Oh. cukup, ya sudah gitu selesai. Oh, tapi ini rahasia ya pertanyaannya. Rahasia, nggak bisa. pertanyaan. Coba kita lihat seperti apa sih kedatangan Lisa Mariana di KPK kemarin. Oke. Bahkan kamu juga spill ya, itu nilainya ada sampai 222 miliar. Oh, itu nilai diduga. Oh, Masih diduga. Nilai Kok- kasus ini ya? Iya, nilai hilangnya. kasus korupsinya. Ini dari kasus. Penyidik bilangnya ke aku gitu. Oke. Nah kan kamu bilang memang iya ada aliran dana Iya, gitu kan. betul. Memang dari aliran dana dari beliau ke kamu. Itu yang juga menjadi salah satu bukti yang ditanyain waktu itu. Iya, jadi ini apa namanya, transferan siapa gitu. Wah, Dari kata ini sekian dari siapa, pokoknya ditanyain kayak gitu, transaksi, mengenai transaksi lah. transaksi. Bukan transaksi, per bulannya Selin, Kak Weni. Oke. Iya. Tapi ditanya nggak tahu nggak ini sumbernya dari mana transaksi duitnya gitu. Aduh, rahasia lagi. Nggak bisa aku buka di sini soalnya kan ya. Ini masih kasus masih berjalan Iya, gitu ya. masih berjalan. Tapi ya memang seandainya nih kita mau nanya sama kuasa hukumnya, seandainya memang betul ada aliran dana yang sumbernya dari kasus terkait gitu. Itu bukankah berarti nanti dia harus mengembalikan? Oh begini Mbak, jadi kemarin itu kan pemanggilan KPK itu adalah sebagai saksi yang baru dimintain keterangan untuk petunjuk. Karena kan ini bicara korupsi tersebut kan, masalah BJB ini kan adalah follow the money nih. Kemana mengarah semua uang-uang tersebut. Nah kemarin klien kami dipanggil itu hanya untuk bahwa selama hubungan dia dengan Bapak Ridwan Kamil ini, apa yang dia dapat gitu loh. Kalau sebatas hanya sebagai uang-uang, karena mereka berhubungan kan hal yang wajar tuh memberikan uang-uang buat kebutuhan dia, ya itu yang dinyatakan. Tapi sumbernya dari mana ataupun uang itu berdasar dari mana, klien kami sama sekali tidak mengetahuinya. Iya, gitu. iya. Jadi hanya sebatas itu aja yang dia ketahui. Dan beberapa, karena kan ini pihak ketiga yang menyerahkan kan, gitu loh. Jadi bukan Meskipun yang di atas bersangkutan perintah, langsung. Oke. meskipun di atas perintah, itulah yang penyidik KPK akan mengembangkan lagi nantinya Oh oke. ke depannya untuk sempurnanya perkara ini, gitu Baik. loh. Oh jadi ya ada aliran dana yang kamu terima, tapi yang mentransfer itu adalah pihak ketiga lagi, Iya. bukan yang. Gonta-ganti itu nama Tapi nama rekeningnya. rekeningnya gonta-ganti. Iya, setiap Tapi transfer. Ada keterangannya tapi. Adalah kan Selin. bukan nggak beli ada. ini, beli online kan gitu. Jadi ada berbentuk cash Tiba-tiba maupun udah ini. masuk aja gitu. Jadi ada berbentuk cash, ada pun Iya. bentuk transfer gitu. Kalau udah lebih dari 10 juta gitu, misalnya lebih dari 2 digit dia cash kasihnya. Oh gitu. Iya, jadi Oh, kayak gitunya. Oh, gitu. box-boxan COVID udah banyak kali Kak ini aku ceritain di iya. pot di pot di mana-mana. Jadi bentuknya ya box kan. gitu, Iya, kalau box, lebih dari 12. bawahnya uang gitu. Ya kan aku nggak tahu, waktu itu kan dia kan masih menjabat ya. Aku pikir ya pejabat ya uangnya banyak gitu ya, alirannya dari mana ya aku nggak tahu. Oke, jadi ini rutin. Tadinya rutin tuh Rutin. selama berapa tahun tuh rutin? 3 tahun. 3 tahun itu rutin ada Kurang terus. lebih 3 tahun. Sampai akhirnya kamu speak up itu karena tiba-tiba berhenti. Mogok, ya. Oke. Nah, apa yang membuat kamu senang dengan kamu dipanggil sebagai saksi ini? Ada yang membuat kamu apa ya? Istilahnya merasa agak sedikit tersuarakan kah ini kamu atau apa? Aku nggak bilang aku happy sih ya, gitu. Jadi aku menghadiri ke KPK ya karena memang sudah disuratkan sama KPK gitu. Jadi ya udah kooperatif aja. Oke. Heeh, Nah, ini hadir. kita baca dulu komentar-komentar netizen ya, karena banyak juga netizennya yang juga menarik nih. KPK salah tanggal nih manggil dia, harusnya 2 kali panggilan sebelum tes DNA dan sesudah tes DNA biar tahu sinkron atau enggak jawabannya kayak gitu. Karena ada yang bilang, "Wah, begitu negatif tes DNA-nya langsung kamu mau dipanggil KPK gitu." Atau enggak? Gimana? Gimana Kak Weni maksudnya? Apakah ketika hasilnya negatif, kamu jadi bersemangat datang ke KPK? Oh enggak juga, memang di tanggalnya tanggal 22 gitu. Jadi mau tesnya hasilnya apa aja kamu pasti datang? Iya datang, kooperatif ya. Takut lah kita kalau nggak hadir. Iya, iya. Yang berikutnya ada lagi komentarnya.
sengaja nih menjerumuskan karena hasil tes DNA-nya tidak sama. Nggak ada lah. Nggak ada ya. Nggak ada. Yang berikutnya, kalau RK jadi tersangka karena LM nyatakan benar menerima aliran dana, berarti LM juga ikut jadi tersangka, gitu nggak? Dia langsung, Ini tersangkanya udah ada 5. Oke. Udah ada 5 orang, udah aku pilih segitu aja. Iya. Iya. Gimana? Jadi sangat jauh kalau berbicara bahwa nanti ini kan sudah ada tersangkanya 5. Iya. Jadi klien saya Lisa ini dipanggil ini adalah sebagai saksi petunjuk nih. Jadi kalau dibilang bahwa dia akan tersangka sangat jauh karena yang diterima itu kan hanya sebatas pemberian ya. Namanya kalau orang hubungan kan hanya Pacaran. standar pacaran iya, ya iya. kan hanya kebutuhan sesuai buat kebutuhannya pribadi. Nah di sini KPK berpikir mungkin kan klien kami ini menerima sesuatu yang wah gitu berbentuk mobil kah atau aset ataupun yang lain. Ya itu kita juga bingung gitu. Kalau emang ada mungkin tidak seberisik ini, mungkin udah aman sentosa gitu kalau udah mahal gitu. Cuman di sini kan ada narasi yang berlebihan saya rasa. Apa gitu. yang narasi berlebihan? Ya dibilang wah ini pasti ada aliran dana atau seperti apa yang diterima klien saya. Ada yang bilang aku punya tas Hermes dari dia, gitu-gitu. Pokoknya barang-barang branded Padahal itu dia nggak. tidak sama sekali mengetahui permasalahan BJB tersebut. Ya kan yang disangkakan itu kan permasalahan iklan gitu, tidak pernah bekerja sama ataupun mengikuti apapun berkaitan di dengan hal kegiatan BJB itu. tersebut gitu. Ya, oke. Jadi hanya murni dia menerima uang itu adalah hubung emosional mereka berdua sendiri Oke. gitu. Jadi Jadi sangat jauh kalau untuk tersangka. Jadi mungkin buat kamu dengan dipanggil ini sebagai saksi mungkin juga agak memperjelas beberapa hal juga ya terkait dengan isu-isu di luar Iya. tadi yang kamu terima barang mewah apa segala macam itu satu. Dan kedua mungkin apa memperjelas bahwa iya kamu terima duit. Enggak, kalau misalkan barang mewah, aset itu nggak ada, Kak Feni. Nggak Hanya ada. rutin aja itu ya. Ya, jadi ya uang aja. Sesuai dengan pada saat itu kamu pernah memberi keterangan bahwa kamu menerima uang dari yang bersangkutan. Iya. Ya kebutuhan Uangnya- pacaran lah kalau orang pacaran Iya, kan kalau minta cuma modal jajan dengkul doang gitu, kan mana Kak mau Feni. ya kan itu aja. Minta Jadi hal yang jajan wajar. gitu. Jadi paling besar berapa? 3 digit lah. Serius? Ya itu berkala ya, bisa sampai Oh, di total, MM-an kalau di sih, total. kalau di total gitu. Kalau sekali transfer paling gedenya segitu? Ya dia kan 3 digit? berkala, nggak bisa, dia nggak mau langsung. Oh berkala? Pinter gitu. Oh, jadi tapi Jadi- pakai kardus gitu. Iya. Mata uangnya rupiah, Rupiah campur dolar. dolar apa? Amerika, Singapura? USD. USD. Detail banget ya pertanyaanku. Kalah penyidiknya. Teknis lah itu Mbak. Kalau itu kan nanti saya rasa kapasitas saya nanti setelah penyidikan di KPK Oh, iya, sempurna iya, kan iya. karena ada pemanggilan lagi. Ini ya banyak yang bertanya-tanya apakah ya memang ini begitu tes DNA-nya negatif hasilnya maka kamu emang langsung memberikan komentar atau keterangan gitu ya. Ini hasil tes DNA RK tidak cocok dengan anaknya Lisa. Mariana nangis dan ngamuk. Tadi kalau kita lihat videonya di awal itu memang kelihatan kamu sedih banget gitu. Emosional banget itu sampai nyesek banget gitu. Kok bisa? Gitu. Bisa. Rasa kecewa di situ, tapi sebelumnya juga memang udah ada rasa khawatir. Gitu. Karena kan dia berkuasa lah ya gitu. Walaupun sekarang sudah sipil tapi kan tidak menutup kemungkinan gitu. Oke, Wajar lah seorang ibu. Pasti. Terus, nah ini kan kamu sempat melontarkan bahwa kamu rencana pengen lagi tes DNA gitu ya. Yang gitu, ada rencana seperti itu? Ada keinginan? Kalau dari nasihat teman-teman sih begitu kan, tapi aku masih mempertimbangkan. Ya sudah, kalau misalkan Pak RK ini nggak mau mengakui anakku, ya aku nggak lumpuh kok, Kak Feni, aku masih bisa kerja, gitu. Jadi kamu udahlah. Ikhlas aja deh, Oke. gitu. Tapi kan hasil ini mempengaruhi beberapa kasus yang sedang berjalan ya. Kan kamu sendiri juga sedang mengajukan gugatan terkait dengan hak identitas. Itu nggak sih? Begitu. Iya, hak betul anak. Nah ini kan begitu hasilnya keluar seperti ini kan berarti kasusnya gugur yang diajukan oleh Lisa Mariana. Enggak juga gini Mbak. Kalau berbicara masalah kasus yang di Barreskrim kan, kita kan masih menunggu nanti pemanggilan selanjutnya. Meskipun hasil tes DNA tersebut adalah 99,9% itu identik, ya kan. Kita menghargai dan terima kasih hasil kemarin proses di Barreskrim, di Pusdoskes juga gitu. Cuman kan hal yang wajar kekecewaan dari klien kami itu untuk mempertimbangkan kembali gitu. Karena kan yang namanya sampel itu kan tidak cuma sekali diambil kan, bisa berulang-ulang nih. Masih ada errornya itu 0,1. Yang itu yang masih harus kita pelajarin ke depan, mau langkah hukum ke depannya seperti apa. Jadi kalau orang di sini dibangun narasi, oh ini akan dipenjara apa segala macam,
nggak semudah itu. Polisi kita pinter kok. Oke. Dia pasti akan lebih bagaimana untuk detail Oke. mengembangkan perkara. Jadi ini kan ada beberapa kasus yang berjalan nih kan. Lisa Mariana kasusnya adalah mengenai hak identitas anak. Iya. Itu sementara dari pihak sana itu juga ada gugatannya juga terkait pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE. Laporan Oh, gugatan, laporan. laporan pencemaran nama baik yang gugatan itu di kita. Oke, iya kan. Perbuatan melawan hukum. Ya. Nah. Ya, ini kemarin tes DNA ini berkaitan sama kasus yang diajukan oleh siapa? Oleh Lisa Mariana, Oleh Pak Ridwan Kamil sendiri. Oh, Jadi laporan, gini loh Mbak, laporan yang pencemaran nama baik itu adalah dari Pak Ridwan Kamil Iya. sendiri. Kenapa terjadinya tes DNA? Sebenarnya kan polisi itu hanya mencari permasalahan pencemaran nama baiknya tersebut. Iya, apakah Itu benar? tidak bisa terpenuhi kalau tidak ada kesepakatan bersama tes DNA. Nah, dari Pak Ridwan Kamil sendiri sudah melakukan Tes DNA. permohonan untuk tes DNA, maka pada saat pemeriksaan saksi yang pertama klien kami ini, kami diharapkan untuk bersedia. Oh, Dan oke. kita kooperatif, kita menghargai hukum dan klien kami dan anaknya bersedia untuk tes DNA tersebut. Oke. Gitu loh. Jadi ini kan artinya untuk kasus yang di sana ya. Ya. Kasus di sini kan ada lagi gugatan hak identitas. Ini apakah ada rencana untuk minta lagi tes ulang dengan kasus yang baru? Itu kan masih berjalan, itu teknis. Jadi gini loh, mungkin Ada kan kemungkinan nggak tapi minta tes DNA ulang dari pihak gini, karena kemarin kan sehasil dari tes DNA tersebut kan emang betul drama masalah LMRK ini sudah selesai. Tapi masih ada perjuangan kita selanjutnya Yaitu? gitu loh. Yaitu? Apapun itu nanti langkah hukum ke depannya ya kan. Oke. Nah, untuk masalah gugatan perdata ataupun pidana ini ya kita akan tetap jalankan seperti apa. Tapi kalau emang sesuai dengan komitmen mereka mau menyelesaikan bersama, mari kita duduk bersama. Tapi kalau emang mau ini untuk tetap lanjut, kita akan berjuang sampai finalnya di mana. Oke. Oh jadi ada nih, ada sebuah wacana pembicaraan bahwa ini akan diselesaikan secara damai gitu. Iya. Ada. Ada. Sebelum atau sesudah tes DNA keluar? Pada saat sudah selesai hasil dari tes DNA tersebut. Gitu kan. Hasil tes DNA keluar? Iya. Mungkin kan bisa media kan bisa ngelihat kan bagaimana statement dari kuasa hukumnya Pak RK sendiri, ya kan, maupun saya gitu kan. Kita lebih mengutamakan untuk restoratif justice. Kalau itu terlaksana ya bagus, tapi kalau misalnya itu tidak terlaksana ya kita akan berupaya dan tetap berjuang untuk Oke. klien kami Lisa Mariana gitu. Jadi kalau tidak ada restoratif justice, mungkin kemungkinan ini kasus ini bisa terus lanjut gitu karena ada apa ya ancaman terkena pasal. Ya ada semua ini dalam perkara ini kedua belah pihak itu mendapatkan konsekuensi hukum masing-masing kok, ya kan. Jadi kalau bicara mau sampai ini terus berjalan ke planet Mars akan fatal. Ini kan bicara aib nih, ya kan. Sudahlah, biar mereka berdua aja yang tahu dan Tuhan untuk perjalanan ini. Oke. Jadi kamu ya udahlah gitu ya. Kalau mau ada pembicaraan memang sebaiknya diselesaikan kalau bisa dengan restoratif justice itu. Tapi kan berarti tuntutan kamu untuk hak identitasnya agak terkendala itu berarti. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Biarin aja. Aku udah nggak mau maksa gitu. Mau berkarya aja. Mau berkarya aja. Oh iya. Iya, kamu kan sekarang juga banyak konten-konten kamu yang lucu-lucu gitu. Mau lihat nggak konten-konten lucunya Lisa Mariana? Coba lihat dulu sedikit yuk biar kita terhibur hari ini. Kan kamu kayaknya udah lebih santai ya. Bahkan kamu suka kemarin komen-komen di mana sih? Ya artinya kamu akhirnya kayak ya udah berdamai dengan kondisi badanmu yang nggak seperti dulu. Sudah berdamai. Kalau dulu kan masih ngumpet-ngumpet nggak mau diundang di mana-mana gitu. Sekarang udah lebih santai. Kenapa? Jadi sekarang ini badan ini membawa rezeki loh. Ternyata. Justru orang-orang nggak mau aku kurus. Tapi kan nggak bisa, udah bariatrik. Oh iya. Ya kan? Pasti setiap hari ada penurunan berat badan. Jadi ada hikmah baik di balik semua huru-hara ini. Iya. Pintu rezeki ada yang terbuka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi. Ada Ogi Agustina dan putrinya Syakina. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Menikah dengan Pasya Ungu selama 6 tahun dan dikaruniai 3 anak bernama Kisya, Syakina, dan Nasya. Dwi Cahyo pada 2012 dan dikaruniai seorang putra namun bercerai pada 2024. 22 Agustus kemarin, Kisya memposting surat tilang lantaran berkendara di bahu jalan dan mengatakan tidak semua anak DPR suka menyuap. Dalam postingan yang telah dihapus ini, banyak netizen yang memuji aksi Kisya hingga ulang tahunnya yang ke-19 hingga Syakina bersyukur memiliki banyak teman dan keluarga. Kita sudah bersama dengan ibu dan anak yang LDR-an ya kan. Kamu lagi liburan ke sini nih? Aku sekarang udah nggak ambil kelas, jadi aku sekarang fokus buat olahraga jadi atlet ya.
Atlet? Iya. Atlet apa? Figure skating. Itu fokus di situ? Iya. Mau ikut ini atlet nasional gitu? Iya. Amin, mudah-mudahan ya. Jadi kuliahnya pospon dulu? Oh, Oke, sekarang kita tempatkan mereka berdua ini di tempat di mana kalian bisa mencurahkan isi hati ya. Misalnya ibunya bilang gitu, Syakinah, stop kebiasaan ini, hentikan ini. Kamu juga, Mama, stop kebiasaan Oke. ini. Oke, kita mulai dari sekarang. Sakinah, stop ngabisin duit jajan bulanan. Bunda stop tiba-tiba keluar rumah nggak ngabarin. Sakinah, stop bucin. Bunda stop. Bucin juga. Bunda stop bucin. Sakinah, stop. Sama, pergi nggak bilang-bilang juga. Nyontoh dari mana? Sakinah, Bunda stop mager masak. mager mas. Enak aja Bang. Sakinah, stop apa ya nih? Banyak banget soalnya. Sakinah, stop mageran. Bunda stop galak. Sakinah, stop manja. Lucu banget ya. Jadi sama-sama mager. Sebenarnya ini ibu dan anak sama ya, cuman komplain juga sama gitu. Emang ibu kenapa mau pergi suka nggak bilang-bilang? Kenapa? Takut dicariin. Enggak, aku tuh kadang suka pergi gitu. Anak-anak tuh nggak tahu, "Ma kemana sih, Ma?" Tiba-tiba udah sampai di luar kota gitu ya. Ya Allah sama banget tuh lu. Paling jauh, paling mengagetkan, paling gong tuh tiba-tiba ibu pergi kemana? Enggak sih. Kalau pergi yang bener-bener jauh itu pasti nggak bohong. Cuman pernah ada satu momen kita bangun-bangun, Bunda di mana? Aku di Bandung Kak. Kapan Bunda ke Bandungnya? Tadi. Ya udahlah. Nggak pamit nggak apa ya? Nggak pamit nggak apa. Masih tidur kan. Oh, alasan aja. Oke, sekarang kita menuju ke hal yang kemarin rame nih ya. Keisha kemarin mengabarkan dia ditilang. Tapi dia petunjukin nih surat tilangnya, dia bilang gitu. Buat pelajaran untuk kedepannya, BTW, nggak semua DPR atau anak DPR suka nyuap teman-teman. Kena juga kok, kata dia gitu. Syakinah, kamu yang komen ya. Iya. Makanya jangan ngebut, weh. Jangan buat wae. Jangan nyebut wae. Oh, jangan nyebut wae gitu. Bahasa Sunda itu. Komen yang patut dipin. emang kakak itu suka ngebut? Bukan suka ngebut sih, dia tuh kalau misalkan ada kerjaan itu suka Mepet. mepet. Dan Oh. berakhir harus ngebut. Oh, mepetnya itu ya, Iya. keluarga last minute gitu. Iya, betul. Komentar netizen coba kita baca ya, komentar netizen postingan. Dah tahu salah dipamerin, situ harus validasi kata itu, tetap salah. Berikutnya. Itu salah. Ayahmu kelas, di sekitar beliau anggota DPR yang joget-joget, ayahmu merenung sedih atas rakyatnya, cila gitu. Ini ada videonya kemarin ya, videonya ayah ya, yang ayah cuma diem aja gini. Yang lain kan lagi menikmati lagu, ya mungkin ayah karena vokalis biasanya kan, biasa di panggung. Kita lihat yang berikut. Tadi ada foto ayahnya tuh ya, foto ayah cuma gini doang gitu ya, nggak ikutan. Kamu tahu nggak waktu videonya viral? Awalnya nggak tahu sih, tapi ada yang komen awalnya di TikTok aku kayak Kak Syakinah, aku lihat video yang viral aku yang kayak Video viral video mana lagi apa nih? lagi aku bilang gitu kan. Nah, terus? Terus aku cari tahu, oh aku cuman oke. Oke. Karena no comment juga. Iya gitu. nggak, tapi emang ayah kamu emang terbiasa gitu nggak suka yang Iya. Emang karakternya begitu sih. Emang karakternya gitu. Ayah. jadi pendiam aja Pendiam gitu. aja. Dia joget hanya kalau di panggung lagi nyanyi gitu kan ya. Oke, ini kita ada pertanyaan buat Syakinah. Pernah nggak pernah kamu sebagai anak yang sekarang ayahnya anggota DPR, pernah nggak kamu mengalami hal-hal berikut ini? Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Gosip.